Perempuan bau sambal beraninya kamu datang ke sini. Ibu mertuaku tidak tahu siapa aku sebenarnya. Selama 20 tahun, beliau memanggilku perempuan penjual sambal di pasar. Pada hari pesta ulang tahunnya yang ke-70 di hadapan 150 tamu, ibu mertuaku berteriak, "Apa ini asin? Sekali tidak bisa dimakan. Selama ini kamu belajar apa, ha?" Lalu beliau mendorong mangkuk sop itu dengan kasar. Kuah sop buntut yang panas tumpah ke punggung tanganku. Aku menatap suamiku. Suamiku membuka mulutnya. "Santi, sabar ya." Banyak orang lihat. Saat itu aku mendengar sesuatu putus di dalam diriku. Aku menghampiri pembawa acara. Saya punya video yang sudah saya siapkan. Layar proyektor pun menyala. Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku dan berkata, "Ibu, apa ibu tahu siapa saya sebenarnya?" Wajah ibu mertuaku pucat pasi. Dan ibu mertua yang selama 20 tahun meremehkanku itu mulai berlutut di hadapanku. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mulai sekarang akan kuceritakan kisah itu. Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Saya doakan kebahagiaan akan selalu menyertai Anda di sana. Pukul 5 pagi ponsel Santi berdering nyaring. Nama yang tertera di layar adalah ibu mertua. Santi tahu dari pengalaman telepon sepagi ini bukanlah pertanda baik. "Santi, kamu sedang tidur." Suara ibu mertuanya terdengar tajam seperti biasa. "Tidak, Bu. Ada apa ya? Kita harus siapkan pesta ulang tahun ke-70. Banyak sekali yang harus dikerjakan sekarang juga." Santi melirik jam. Pukul 5.10 pagi. Pesta itu masih seminggu lagi, tapi hal itu tidak penting bagi ibu mertuanya. Menantu perempuan adalah orang yang harus datang kapanpun dipanggil. Santi bangkit dari tempat tidur dan diam-diam berganti pakaian. Di sebelahnya, suaminya mendengkur pulas dalam tidurnya. Menikah di usia 27 tahun, kini sudah 20 tahun. Lamanya Santi terbiasa dengan panggilan subuh seperti ini. Ia telah melatih dirinya untuk menjadi terbiasa. Saat melangkah keluar dari pintu apartemen 3 kamarnya, Santi menoleh sejenak ke belakang. Rumah ini, ia katakan pada keluarga mertuanya, dibeli dari hasil menabung gaji suaminya. Kenyataannya tidak begitu, tapi tak banyak orang yang tahu kebenarannya. Setibanya di rumah mertua ibu mertuanya sudah duduk di sofa ruang tengah. Ayah mertuanya duduk di sebelahnya hanya menatap televisi dengan pandangan kosong. 3 tahun lalu, setelah salah menjadi penjamin utang bisnis seorang teman dan mengalami kerugian besar, ayah mertuanya menjadi sangat pendiam. Terutama soal urusan rumah tangga, beliau benar-benar menutup mulut. "Sudah datang terlambat," ujar ibu mertuanya sambil melirik jam. Perjalanan dari rumah Santi ke rumah mertua tak sampai 40 menit, tapi bagi ibu mertuanya, menantu selalu saja terlambat. "Maaf, Bu, apa yang bisa saya bantu?" "Semua persiapan makanan untuk pesta ulang tahun ke-70 harus kuawasi. Memang kita pakai catering, tapi masakan khas keluarga kita harus disiapkan terpisah. Tamunya ada 150 orang. Atur semuanya sampai beres." Angka 150 orang itu terngiang di telinga Santi. Ibu mertuanya adalah orang yang sangat mementingkan gengsi. Kebanggaan sebagai keturunan priayi dari Solo Wibawa, sebagai mantan wakil kepala sekolah SMA negeri favorit sebelum pensiun. Hal-hal itulah yang menjadi segalanya bagi beliau. Dengan gaji dari perusahaan kecilmu itu, kapan mau ganti mobil? "Aku malu melihat mobil butut yang kamu pakai itu," celetuk ibu mertuanya. Santi tidak menanggapi. Ia sudah pernah mendengarnya selama 20 tahun.
keluarga penjual sambal di pasar memang tahu apa. Kerjakan saja apa yang kusuruh. Ucapan itu membuat hati Santi perih. Ia teringat ucapan ibu mertuanya di hari pernikahannya 20 tahun lalu di depan para tamu. Seharusnya bau pasar itu dihilangkan dulu sebelum kesini. Rasa malu hari itu masih terasa nyata hingga sekarang. Santi menunduk dan berjalan ke dapur. Ia membuka kulkas, memeriksa lemari, dan bekerja dalam diam. Ibu mertuanya menyalakan televisi di ruang tengah. Ayah mertuanya masih menatap layar tanpa sepatah kata pun. Baru menjelang siang, Santi bisa beristirahat sejenak. Ia masuk ke kamar mandi dan menatap cermin. Wajah seorang wanita 47 tahun menatapnya balik. Terlihat lelah, namun sorot matanya masih menyala. Menjelang malam, sebuah pesan masuk dari suaminya. Mengabarkan akan pulang telat karena ada acara kantor. Santi membalasnya dengan tenang. Baik, hati-hati di jalan. Ia baru pulang dari rumah mertua lewat pukul 10 malam. Santi duduk di sofa dan mengeluarkan ponselnya. Di layar tertera laporan penjualan perusahaan. PT Pangan warisan ibu. Warung sambal kecil yang diwarisinya dari ibunya 20 tahun lalu, kini telah tumbuh menjadi perusahaan makanan dengan jaringan distribusi nasional. Sebuah notifikasi pesan muncul dari Dewi Wakil Direktur. Budir penjualan kuartal ini naik 12% dibanding tahun lalu. Ibu hebat. Santi membaca pesan itu dan tersenyum dalam diam. Direktur utama perusahaan dengan aset 300 miliar rupiah. Itulah jati diri Santi yang sebenarnya. Namun, keluarga mertuanya hanya tahu Santi mengelola sebuah perusahaan makanan kecil. Gaji resminya hanya ditetapkan 150 juta rupiah. Setahun sementara, pendapatan sebenarnya dari dividen dikelola di rekening terpisah. Biaya hidup sehari-hari pun disesuaikan dengan standar gaji suaminya, seorang manajer cabang bank. Kenapa ia menyembunyikannya awal pernikahannya saat bisnisnya mulai berkembang? Ibu mertuanya menatapnya dengan dingin dan berkata, "Jangan karena kamu punya sedikit uang, kamu berani meremehkan keluarga kami. Aku tidak akan tinggal diam. Sadar posisimu." Di waktu yang sama suaminya juga mengatakan hal serupa. "Aku nggak nyaman kalau istriku lebih hebat dari aku. Tolong biasa-biasa saja ya." Dua kalimat itu membungkam Santi. Lanjutkan bisnis tapi sembunyikan skalanya. Begitulah 20 tahun berlalu. Santi meletakkan ponselnya dan menatap langit-langit. Putrinya Maya sudah masuk universitas. Sabar sampai dia lulus. Santi selalu menenangkan dirinya seperti itu. Ubin keramik yang ibu injak itu saya yang bayar pakai uang saya. Santi menggumamkan kata-kata yang tak pernah bisa diucapkannya. Lalu perlahan ia memejamkan mata. Di sudut hatinya, sesuatu perlahan mendidih. Entah itu kepasrahan, kemarahan, atau keduanya. Santi sendiri tak tahu. Sambal itu butuh kesabaran, kata ibunya dulu. Butuh waktu untuk matang dengan sempurna. Santi telah menunggu selama 20 tahun, dan ia sendiri belum menyadari bahwa penantian itu akan segera berakhir. Ada satu hari yang tak akan pernah Santi lupakan. 20 tahun lalu, sebulan sebelum hari pernikahannya. Koridor rumah sakit dipenuhi bau disinfektan. Santi duduk menggenggam erat tangan ibunya. Dokter keluar dan berkata, "Maaf, kanker stadium akhir. Sudah tidak ada yang bisa kami lakukan." Dunia Santi seakan runtuh. Ibunya justru terlihat tenang. Kembali ke kamar rawat berbaring di tempat tidur, ibunya mengelus tangan Santi dan berkata, "Santi, jangan menangis. Ibu tidak apa-apa." Tangan ibunya kasar.
Tangan yang seumur hidup menjual sambal di pasar tradisional untuk membesarkan Santi. Bangun pukul 4 pagi untuk membuka lapak dan baru pulang lewat pukul 10 malam. Dengan tangan itulah ibunya menyekolahkan Santi hingga ke jenjang sarjana dan kini akan menikahkannya. 3 bulan. Sisa waktu ibunya hanya 3 bulan. Santi ingin menunda pernikahan, tapi ibunya menggeleng. Tidak, ibu harus lihat kamu menikah. Itu keinginan terakhir ibu. Maka Santi pun melangsungkan pernikahan. Ibunya datang ke gedung pernikahan dengan kursi roda. Wajahnya sangat tirus, tapi sorot matanya masih hangat. Saat Santi keluar mengenakan gaun pengantin air mata, menggenang di pelupuk mata ibunya. Namun, momen indah itu tak berlangsung lama. Di hadapan para tamu, ibu mertuanya menghampiri Santi. Dan di depan semua orang beliau berkata, "Seharusnya bau pasar itu dihilangkan dulu sebelum ke sini." Suasana menjadi hening. Wajah Santi memanas. Ia melirik ke arah ibunya. Ibunya duduk di kursi roda, menundukkan kepala. Datang ke pernikahan putrinya dengan menahan sakit, tapi harus mendengar kata-kata seperti itu. Malam itu Santi menangis sendirian di kamar mandi. Membekap mulutnya dengan handuk agar suaranya tak terdengar. Ia merasa bersalah pada ibunya. Apakah berjualan sambal di pasar adalah pekerjaan yang begitu memalukan? Hari itu Santi pertama kali menyadarinya. 3 bulan setelah pernikahan, ibunya meninggal dunia. Santi tidak pergi berbulan madu. Ia justru pergi ke pasar tradisional, ke lapak sambal kecil tempat ibunya mengabdikan hidupnya. Meja besinya berdebu dan kulkasnya kosong. Santi membuka sebuah kotak tua di sudut lapak. Di dalamnya ada sebuah buku catatan usang. Buku resep ibunya. Cara membuat sambal takaran garam suhu fermentasi. Semua tertulis dengan tulisan tangan ibunya yang khas. Di halaman pertama ada kalimat, "Santi sambal itu butuh kesabaran. Butuh waktu untuk matang dengan sempurna." Santi membaca kalimat itu sambil menangis terseduh-seduh. Saat itu, seseorang berdiri di depan lapak. Mbak Dewi yang berjualan aneka lauk di sebelah. Dewi 5 tahun lebih tua dari Santi dan sudah akrab dengan ibunya sejak dulu. Santi lapak ini mau diapakan, Santi menggeleng. Ia belum memutuskan apa-apa. "Ajak aku. Kita kerjakan bersama." Mata Dewi tampak serius. "Kamu pasti berat sendirian. Aku sudah 10 tahun lebih jualan di pasar ini. Aku bisa bantu." Begitulah kemitraan mereka dimulai. Siang hari Santi mengurus rumah tangga mertua, malamnya ia pergi ke lapak. Mempelajari resep ibunya, mengembangkan varian sambal baru. Ia hanya tidur 4 atau 5 jam sehari, tapi Santi tak merasa lelah. Ia ingin menjaga warisan ibunya. Awalnya mereka hanya menjual kepada pelanggan tetap di pasar. Lalu Dewi mengusulkan, "Bagaimana kalau kita coba jual online?" Katanya sekarang semua orang belanja online. Saat itu penjualan online masih terasa asing. Tapi Santi memutuskan untuk mencoba. Ia memotret produknya sendiri, menulis deskripsi, dan mengemasnya dengan hati-hati. Awalnya hanya laku 1 atau 2 botol sehari, lalu menjadi 10 botol, seminggu 100 botol, sebulan. Berita dari mulut ke mulut mulai menyebar. Pelanggan lama yang rindu rasa sambal ibunya merekomendasikannya ke teman, dan temannya merekomendasikan ke orang lain lagi. Ulasan positif yang menumpuk membuat pesanan meledak. 5 tahun kemudian, Santi menutup lapak di pasar dan membangun pabrik kecil. 10 tahun kemudian, produknya masuk ke seluruh pusat perbelanjaan besar di Indonesia. 15 tahun kemudian,
Produknya menjadi nomor satu dalam penjualan makanan sehat online. Dan kini, PT Pangan Warisan Ibu telah menjadi perusahaan dengan aset 300 miliar rupiah. Mbak Dewi, setelah menjadi manajer, diangkat menjadi wakil direktur 5 tahun lalu. Wajah resmi perusahaan dipegang oleh Dewi, sementara Santi mengambil semua keputusan dari balik layar. Wawancara media acara penghargaan acara eksternal semua diwakili oleh Dewi. Karenanya, tak banyak orang di industri yang tahu siapa direktur utama PT Pangan Warisan Ibu sebenarnya. Keluarga mertuanya apalagi. Mereka hanya tahu Santi punya perusahaan makanan kecil, tak pernah membayangkan sebesar itu. Terkadang Santi teringat ibunya. Andai ibunya masih hidup, apa yang akan beliau katakan? Apakah akan memujinya atau khawatir ia terlalu lelah? Satu hal yang pasti, ibunya tidak akan pernah menyinggung soal bau pasar. Bagi ibunya, pasar adalah ladang kehidupan dan sambal adalah kebanggaan. Santi mengeluarkan buku catatan usang dari laci mejanya. Buku resep ibunya yang masih disimpannya meski sudah 20 tahun berlalu. Sampulnya sudah lapuk, tapi tulisan di dalamnya masih jelas. Santi membuka halaman pertama. Kalimat itu kembali menyambutnya. Santi sambal itu butuh kesabaran. Butuh waktu untuk matang dengan sempurna. Santi memeluk buku itu ke dadanya dan bergumam seolah pada dirinya sendiri. Aku akan menunggu, Bu. Sampai benar-benar matang. Ia telah menunggu selama 20 tahun. Sepertinya ia masih harus menunggu sedikit lebih lama. Tapi penantian itu kini sudah di penghujung jalan. Santi mulai menyembunyikan skala bisnisnya pada tahun pertama pernikahannya. Musim hujan tahun itu, untuk pertama kalinya, penjualan bulanannya menembus 100 juta rupiah. Malam itu, dengan hati gembira, Santi mengunjungi rumah mertuanya. Ibu mertuanya tampak heran melihat menantunya datang di luar hari raya. Tumben ada apa, Santi? Berkata dengan hati-hati, Bu, usaha sambal saya akhir-akhir ini berjalan cukup baik. Bulan ini penjualannya naik pesat. Seketika sorot mata ibu mertuanya menjadi dingin. Santi menyadarinya, tapi ia sudah terlanjur bicara. Jadi sebagai rasa syukur, saya ingin memberikan sesuatu untuk ibu. Ibu mertuanya meletakkan cangkir teh dengan kasar. Suara keramik beradu dengan meja menggema di ruang tengah. Kamu pikir, karena punya sedikit uang, kamu bisa meremehkan keluarga kami, Santi? Terkejut. Meremehkan. Maksud saya bukan begitu, Bu. Saya hanya, kalau tidak mau lihat, aku marah sadar posisimu. Baru bisa jual sambal di pasar dan dapat sedikit uang sudah berani mau pamer di sini. Suara ibu mertuanya meninggi dan tajam. Santi terdiam. Ia tahu percuma membela diri. Bagi ibu mertuanya, menantu harus patuh dan menghasilkan uang adalah pelanggaran terhadap tatanan itu. Malam itu, setelah pulang, Santi menceritakan kejadian itu pada suaminya dengan hati-hati. Suaminya sedang duduk di sofa menonton televisi. Mas, tadi aku dimarahi, Ibu. Suaminya menoleh. Kenapa? Ada apa-apa? Aku cerita kalau bisnisku lagi lancar, tapi ibu malah marah. Padahal aku cuma mau berbagi kebahagiaan. Suaminya menghela napas. Ia mematikan televisi dan menatap Santi. Santi, aku nggak nyaman kalau istriku lebih hebat dari aku. Santi menatap wajah suaminya. Ia pikir suaminya bercanda. Tapi ekspresi suaminya serius. Kita hidup biasa-biasa saja. Aku yang cari uang. Gaji Mas juga cukup untuk hidupkan Santi tak bisa berkata apa-apa. Hatinya terasa dingin. Suaminya tidak ikut bahagia atas kesuksesannya.
justru merasa terbebani. Malam itu Santi tidak bisa tidur. Menatap langit-langit ia berpikir, haruskah aku berhenti berbisnis? Tidak, itu sama saja dengan mengkhianati ibunya. Ia tidak bisa menyerah pada apa yang telah ibunya rintis seumur hidup. Kalau begitu hanya ada satu cara. Lanjutkan bisnis tapi sembunyikan skalanya. Sejak saat itu, Santi mempersiapkan segalanya dengan rapi. Gaji perusahaan hanya ditetapkan 100 juta rupiah per tahun. Jauh lebih kecil dari gaji suaminya seorang manajer cabang bank. Pendapatan sebenarnya yaitu dividen dikelola di rekening terpisah. Biaya hidup disesuaikan dengan standar gaji suaminya. Aset properti pun dibeli atas nama perusahaan. Tidak ada satupun aset atas nama pribadi Santi. Agar dari luar, ia terlihat seperti istri biasa dalam keluarga dengan penghasilan ganda. Seiring berkembangnya perusahaan, aktivitas eksternal menjadi perlu. Santi meminta tolong pada Mbak Dewi. Mbak, mulai sekarang semua acara resmi Mbak yang hadiri ya. Aku akan di belakang layar. Awalnya Dewi menolak. Santi, kamu direkturnya. Kenapa harus sembunyi? Santi tersenyum getir. Ada alasannya Mbak. Untuk saat ini, begini yang terbaik. Dewi tidak bertanya lebih jauh. Hampir 20 tahun bekerja bersama, ia cukup mengerti kondisi Santi. Begitulah waktu berlalu. Perusahaan semakin besar dan penyamaran Santi semakin rapi. Ibu mertuanya masih meremehkannya dan suaminya masih tidak peduli dengan perusahaan istrinya. Justru hal itu membuat Santi nyaman. Karena tidak peduli, mereka tidak bertanya. Karena tidak bertanya, ia tidak akan ketahuan. Tapi putrinya Maya berbeda. Maya mengetahui kebenarannya saat SMA secara tidak sengaja. Saat mengerjakan tugas sekolah tentang perusahaan ibunya, ia menemukan skala sebenarnya dari PT Pangan Warisan Ibu. Awalnya Maya tidak percaya. Ibunya yang ia kenal hanyalah wanita biasa yang mengelola perusahaan kecil. Tapi dokumen dan angka tidak berbohong. Maya bertanya pada Santi, dan Santi tak bisa lagi menyembunyikannya. "Ma, kenapa Mama sembunyikan ini semua?" Santi menatap mata putrinya. Usianya baru 17 tahun, masih muda, tapi tatapannya tegas. Rumit Maya. Nanti Mama jelaskan semuanya. Maya menggeleng. Pasti karena nenek kan? Karena ayah kan? Santi tidak bisa menjawab. Putrinya sudah tahu segalanya. 2 tahun berlalu sejak saat itu. Maya kini mahasiswi tingkat pertama. Tapi pertanyaannya tidak berubah. "Ma, sampai kapan Mama mau hidup tertindas di rumah itu?" Pagi ini pun Maya bertanya. Santi yang sedang memasak sayur lodeh berhenti sejenak. Suara putrinya penuh dengan rasa frustrasi. "Ayah juga bukan orang bodoh, Ma. Mama pikir bisa menyembunyikannya sampai kapan?" Santi mengecilkan api dan menatap putrinya. "Ayahmu tidak tahu karena dia tidak peduli. Justru itu lebih baik." Wajah Maya menegang. Apa itu masuk akal? Sudah 20 tahun hidup bersama tapi tidak tahu karena tidak peduli. Santi menggigit bibirnya. Kata-kata putrinya benar. Selama 20 tahun hidup bersama suaminya, tidak tahu wujud asli istrinya. Atau tidak mau tahu. Entah itu ketidakpedulian atau penghindaran, Santi pun tak tahu. "Mama mau sabar sampai kapan?" tanya Maya. Santi tidak menjawab. Malam harinya, Santi duduk sendirian di ruang kerja. 20 tahun terasa berlalu, seperti kilas balik. Hinaan dari ibu mertua, ketidakpedulian suami, dan semua yang ia tanggung sendirian. Kenapa aku harus melakukan ini semua? Untuk pertama kalinya Santi menanyakan itu pada dirinya sendiri. Pertanyaan yang ia hindari selama 20 tahun. Jawaban tak kunjung datang. Tapi di dalam hatinya,
sesuatu mulai goyah. Lelahnya penyamaran ini sudah mencapai batas. Menyembunyikan diri terasa semakin berat. Lokasi pesta ulang tahun ke-70 ibu mertuanya ditentukan sebulan yang lalu. Malam itu, ibu mertuanya mengirim pesan di grup chat keluarga. Lokasinya di Pendopo Kencana. Restoran fine dining masakan Jawa paling bergengsi di Jakarta. Begitu membaca nama itu, napas Santi seakan berhenti. Pendopo Kencana. Restoran yang didirikan Santi 7 tahun lalu atas nama perusahaan. Saat itu PT Pangan. Warisan ibu sudah stabil dan Santi memikirkan diversifikasi bisnis. Ia ingin membuka restoran masakan tradisional yang layak memanfaatkan keahlian yang ia kumpulkan dari sambal dan makanan fermentasi. Restoran yang akan disukai ibunya jika masih hidup. Tempat yang menyajikan makanan yang dibuat dengan hati. Bersama Mbak Dewi, ia berkeliling Indonesia, mengunjungi berbagai restoran tradisional, mencari bahan baku terbaik langsung dari sumbernya dan merekrut koki-koki berbakat. Setelah persiapan lebih dari setahun, Pendopo Kencana pun dibuka. Restoran itu langsung terkenal dari mulut ke mulut. Reservasi penuh hingga 3 bulan ke depan. Di kalangan pecinta kuliner, restoran itu dianggap sebagai yang terbaik di Jakarta dan menjadi tempat favorit para pejabat dan selebriti. Namun Santi benar-benar bersembunyi di belakang layar. Wawancara media liputan televisi semua ia tolak. Hanya segelintir orang di industri yang tahu siapa pemilik sebenarnya Pendopo Kencana. Keluarga mertuanya tidak mungkin tahu. Ibu mertuanya tidak tertarik. Bisnis kuliner suaminya pun sama. Mereka mungkin pernah mendengar nama Pendopo Kencana, tapi tak akan pernah membayangkan itu adalah restoran milik istrinya. Tapi kenapa harus di sana? Pesta ulang tahunnya? Santi menatap layar ponselnya cukup lama. Pikirannya kalau tak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, ibu mertuanya memanggil Santi ke rumah. Di atas meja ruang tengah tergeletak brosur Pendopo Kencana. Wajah ibu mertuanya tampak sangat puas. Santi, kamu tahu restoran ini? Santi berusaha menyembunyikan ekspresinya dan menjawab, "Iya, Bu." Katanya tempat yang sangat terkenal. Ibu mertuanya menepuk-nepuk brosur dengan jarinya. Ini salah satu restoran tradisional terbaik di Jakarta. Reservasinya penuh sampai 3 bulan. Keluarga kita ini, keluarga terpandang, mana mungkin merayakan ulang tahun ke-70 di tempat sembarangan. Santi mengangguk. Dalam hati, ia tertawa getir, tapi wajahnya tak menunjukkannya. Tapi, bagaimana ibu bisa dapat reservasi? Katanya susah sekali. Ibu mertuanya mengangkat bahu. Tentu saja pakai koneksiku. Walaupun sudah pensiun, kenalanku masih banyak. Hal seperti ini mudah saja. Santi tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, reservasi itu bukan karena koneksi ibu mertuanya. Beberapa hari sebelumnya, Mbak Dewi meneleponnya. Santi ada permintaan reservasi pesta ulang tahun ke-70 di Pendopo Kencana atas nama Hartati Puspita. Jangan-jangan itu ibu mertuamu. Santi terdiam mendengar itu. Kebetulan, macam apa ini? Bagaimana ini? Mau kita tolak aja? Atas pertanyaan, Dewi Santi berpikir sejenak. Lalu menjawab, "Tidak, terima saja, Mbak. Tapi jangan sampai namaku muncul." Begitulah reservasi itu berhasil. Ibu mertuanya percaya itu berkat koneksinya. Padahal sebenarnya wakil direktur perusahaan, menantunya yang mengaturnya dari belakang. Ibu mertuanya menyodorkan selembar kertas ke atas meja. Daftar tamu. 100,
50 orang. Keluarga dari pihakku, teman-teman reuni, para tokoh masyarakat, semua akan datang. Santi membaca sekilas daftar itu, penuh dengan nama-nama asing. Terlihat jelas, ini adalah pesta untuk gengsi ibu mertuanya. Persiapan makanan kamu yang urus. Memang ada menu utama dari restoran, tapi masakan khas keluarga kita harus disiapkan terpisah. Kamu kan jago soal itu. Santi menunduk. Baik, Bu. Ibu mertuanya menambahkan. Jangan sampai ada kesalahan. 150 orang akan melihat. Jangan buat aku malu. Santi keluar dari rumah mertua dan masuk ke mobil. Tangannya yang memegang setir sedikit gemetar. Entah marah, entah hampa, atau entah lucu. Ia tak bisa menata perasaannya. Di restoranku sendiri, aku harus jadi pesuruh. Santi bergumam sendiri. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Malam itu, Santi mengunjungi pendopo Kencana. Sudah larut malam setelah restoran tutup. Kepala koki dan manajer restoran menyambutnya. Ibu direktur sudah lama tidak kemari. Santi berkata pelan pada para stafnya. Minggu depan ada reservasi pesta ulang tahun ke-70 kan tamu itu ibu mertua saya. Ekspresi para staf berubah. Mereka yang sudah lama bekerja dengannya tahu bahwa Santi menyembunyikan skala bisnisnya dari keluarga mertua. Hari itu jangan sebut identitas saya. Saya hanya keluarga dari pihak tamu. Bukan direktur, bukan pemilik, hanya menantu. Mengerti, kepala koki mengangguk. Baik Budir, jangan khawatir. Santi memandang sekeliling aula yang kosong. Ia teringat saat pertama kali melihat tempat ini 7 tahun lalu. Tempat ini dulunya gudang tua yang direnovasi menjadi pendopo Kencana sekarang. Satu lukisan di dinding, satu vas bunga. Di meja semua dipilih langsung oleh Santi. Semua ini milik Santi. Tapi seminggu lagi di sini, Santi harus berperan sebagai menantu yang menyajikan makanan dan menyambut tamu. Di restorannya sendiri. Santi menatap keluar jendela. Gemerlap lampu kota Jakarta berkilauan. Ia teringat ibunya. Apa yang akan ibunya katakan? Restoran ini saya yang bangun, Bu. Santi bergumam dalam hati. Akankah suatu hari ia bisa mengatakan itu di depan ibu mertuanya? Atau haruskah ia mengatakannya? Beberapa hari kemudian, persiapan pesta dimulai secara intensif. Santi seolah-olah bekerja di rumah mertuanya dari subuh. Merapikan undangan untuk tamu, menyiapkan souvenir menyusun acara, dan mengedit video ucapan selamat. Ibu mertuanya hanya memberi perintah, seperti mandor dan ayah mertuanya masih saja menonton televisi di ruang tengah. Suaminya sibuk. Alasannya sebagai manajer cabang bank, pekerjaan akhir tahun menumpuk. Entah benar-benar sibuk atau hanya ingin menghindar Santi tak tahu. Atau mungkin ia tak ingin tahu. Putrinya Maya pulang di akhir pekan. Melihat Santi sibuk dengan persiapan pesta, wajahnya cemberut. Kenapa Mama kerjakan semuanya sendiri? Ayah kemana? Nenek, kenapa cuma nyuruh-nyuruh? Santi tersenyum lelah. Hal seperti ini memang biasanya tugas menantu. Maya menghela napas. Tapi, restoran itu kan punya Mama. Kenapa Mama harus bekerja di sana? Santi menggenggam tangan putrinya. Sabar, sedikit lagi. Cukup lewati yang satu ini. Maya masih tampak tidak terima, tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Malam sebelum pesta, Santi berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Besok pesta ibu mertuanya akan diadakan di hadapan 150 tamu. Di restoran yang didirikan Santi. Dengan makanan yang disiapkan Santi.
sambil menyembunyikan identitasnya. "Kenapa aku merasa cemas?" Santi memegang dadanya. Ia punya firasat buruk. Firasat bahwa penyamaran yang dibangun selama 20 tahun akan runtuh. Tapi ia tak tahu apa itu. Mungkin memang sudah seharusnya runtuh. Pikiran itu melintas. Santi menggeleng. Tidak, sabar sedikit lagi, sampai Maya lulus. Tapi suara lain di hatinya berkata, "Sampai kapan kamu akan sembunyi? Sampai kapan kamu akan sabar?" Santi memejamkan mata. Ia takut akan hari esok. Tapi di saat yang sama, ia merasakan ada bagian dari dirinya yang menantikan hari esok. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Dan Santi belum menyadarinya. 2 hari sebelum pesta ulang tahun ke-70, Santi sedang menyelesaikan tumpukan dokumen di kantornya. Karena sibuk mengurus urusan mertua, pekerjaan kantornya jadi tertunda. Saat itu, telepon dari Mbak Dewi masuk. Suaranya terdengar berat, tidak seperti biasanya. "Santi, ada waktu sekarang. Ada yang penting mau kutunjukkan." Santi meletakkan dokumennya dan menuju ruang wakil direktur. Dewi memutar layar laptopnya ke arah Santi. Di layar, tampak laporan keuangan yang rumit. Perusahaan milik Baskoro Wiryawan. Kondisinya parah. Mata Santi terpaku pada layar. Baskoro Wiryawan, keponakan dari pihak ibu mertuanya. Ia mengelola sebuah perusahaan konstruksi dan 5 tahun lalu meminjam uang sebesar 15 miliar rupiah dari perusahaan investasi milik Santi. Tentu saja Baskoro tidak tahu siapa pemilik sebenarnya dari perusahaan investasi itu. Di atas kertas direkturnya orang lain dan Santi bersembunyi di balik layar. Bagi Baskoro, Santi hanyalah istri dari sepupunya, seorang wanita biasa yang punya usaha makanan kecil. Sudah 8 bulan tunggakan bunga. Pembayaran pokok, apalagi jelas Dewi sambil menggulir layar. Angka-angka melintas di depan mata Santi. Penurunan penjualan, peningkatan utang arus kas yang buruk. Tak ada satupun yang baik. Pembayaran utang 15 miliar rupiah ini sepertinya tidak mungkin. Paling buruk, kita harus tempuh jalur hukum. Santi menghela napas. Ia dengar bisnis Baskoro tidak berjalan baik, tapi tidak menyangka separah ini. 5 tahun lalu, saat memutuskan investasi, Mbak Dewi sudah menentangnya. Rencana bisnisnya tidak matang dan kemampuan manajerial Baskoro diragukan. Tapi saat itu Santi menyetujuinya. Hanya karena ia keponakan ibu mertuanya. Hasilnya penilaian Dewi terbukti benar. Santi tersenyum getir. Tapi Santi bukan itu saja. Suara Dewi semakin pelan. Santi menatapnya dengan tegang. Saat memeriksa perusahaan Baskoro, aku menemukan sesuatu yang aneh. Di pos pinjaman pribadi catatan 3 tahun lalu, Dewi membuka file baru. Di layar muncul salinan surat perjanjian utang. Jumlahnya 300 juta rupiah. Dan di kolom nama peminjam tertulis nama Hartati Puspita. Jantung Santi serasa berhenti berdetak. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya dan memeriksa layar sekali lagi. Tidak salah lagi. Itu nama ibu mertuanya. Mbak ini yakin? Suaranya bergetar. Dewi mengangguk. Jumlah dan tanggalnya sudah kuperiksa. 3 tahun lalu, bulan April. Ada catatan pinjaman 300 juta rupiah atas nama Hartati Puspita. Itu ibu mertuamu kan? Santi bersandar di kursi. Pikirannya kosong. 3 tahun lalu bulan April. Santi ingat apa yang terjadi saat itu. 3 tahun lalu ayah mertuanya salah menjadi penjamin utang bisnis temannya dan mengalami kerugian besar. Perusahaan temannya bangkrut dan utangnya dilimpahkan kepada ayah mertuanya sebagai penjamin. Santi ingat betul betapa tegangnya suasana di rumah mertua saat itu. Ibu mertuanya menyalahkan ayah mertuanya setiap hari. Dan ayah mertuanya
hanya duduk di sofa sambil menghela napas. Saat itu Santi menawarkan bantuan. Tapi, ibu mertuanya menolak mentah-mentah. "Aku tidak butuh bantuanmu. Jangan ikut campur urusan keluarga kami." Kata-kata itu menyakitkan, tapi Santi mundur. Ia tidak bisa memaksa jika ibu mertuanya tidak mau. Tapi ternyata, di belakang ibu mertuanya, meminta bantuan pada keponakannya. Mengatakan tidak butuh bantuan menantu, tapi diam-diam meminjam 300 juta rupiah dari keluarga kandungnya. Jadi, karena itu, dia selalu meremehkan keluarga kita. Kata-kata itu keluar dari mulut Santi. Dewi mengerutkan kening. "Maksudmu, sejak 3 tahun lalu, sikap ibu mertuaku semakin parah. Dulu memang suka meremehkan, tapi sejak 3 tahun lalu beda. Setiap hal kecil dipermasalahkan, setiap katanya penuh sindiran." Santi akhirnya mengerti. Ibu mertuanya malu karena punya utang. Orang yang seumur hidupnya mementingkan gengsi harus meminjam uang dari keponakannya, betapa besar rasa malunya. Tapi bukannya mengakui rasa malunya, ibu mertuanya memilih untuk semakin merendahkan menantunya. Karena merasa dirinya rendah, ia menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih superior. Cara paling pengecut dari orang lemah yang menindas yang lebih lemah. Budir ini benar-benar ironis. Dewi tersenyum pahit. Tahu, tidak 300 juta rupiah itu asalnya dari mana? Dari 15 miliar rupiah yang dipinjam Baskoro dari perusahaan kita. Jadi, sumber uang yang dipinjam ibu mertuamu itu sebenarnya dari perusahaanmu sendiri. Santi terdiam. Adakah ironi yang lebih besar dari ini di dunia? Ibu mertuanya memandang rendah menantunya yang dianggapnya bau pasar. Padahal ia menjaga gengsinya dengan uang menantunya itu. Tentu saja ibu mertuanya tidak tahu. Tapi jika tahu ekspresi seperti apa yang akan ia tunjukkan, Santi menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Langit berwarna merah jingga. "Mbak jangan ceritakan ini pada siapapun dulu." Dewi mengangguk. "Baik, kamu yang putuskan." Santi meninggalkan kantor dan pulang. Tangannya yang memegang setir terasa kencang. Kemarahan memuncak. Segala sesuatu yang ia tahan selama 20 tahun terasa meledak bersamaan. Sesampainya di rumah Maya, sedang duduk di ruang tengah. Sepertinya akhir pekan ini ia tidak kembali ke kampusnya. Melihat wajah Santi, Maya bertanya, "Ma, ada apa kok murung?" Santi menjatuhkan dirinya di sofa. Ia tidak bisa menceritakan semuanya pada putrinya. Tapi terlalu berat untuk menyimpannya sendiri. "Maya, apa mama ini hidup seperti orang bodoh?" Maya menggenggam tangan Santi. "Ma, kok tiba-tiba ngomong gitu?" Santi menggeleng. Ia pikir percuma menceritakannya. Tapi Maya tidak menyerah. "Ma, cerita saja sama aku. Aku sudah dewasa sekarang." Setelah ragu sejenak, Santi pun mulai bercerita. Tentang utang ibu mertuanya, tentang tunggakan Baskoro, dan tentang sumber uang itu yang ternyata berasal dari perusahaannya sendiri. Semua ia ceritakan pada putrinya. Wajah Maya semakin menegang. Setelah cerita selesai, Maya membuka mulut. "Ma, kalau kali ini mama diam saja, aku bukan anak mama lagi." Santi terkejut dan menatap putrinya. Air mata menggenang di mata Maya. 20 tahun, Ma. Mama sudah sabar sejak sebelum aku lahir. Semua perlakuan nenek ke mama aku, lihat semuanya. Waktu kecil, aku tidak mengerti, tapi semakin besar, aku jadi tahu betapa beratnya hidup mama." Suara Maya bergetar.
Dan ternyata nenek juga punya utang. Tapi perlakuannya ke mama tetap seperti itu. Setelah tahu ini semua mama masih mau diam. Masih mau membiarkannya. Santi tidak menjawab. Kata-kata putrinya menusuk hatinya. Ma tolong kali ini jangan diam saja. Kalau mama diam aku juga ikut sakit. Tahu tidak, betapa sakitnya melihat mamaku sendiri direndahkan seperti itu. Maya memeluk Santi erat. Air mata Santi pun mengalir. Air mata yang ia tahan selama 20 tahun. Malam itu, Santi tidak bisa tidur. Menatap langit-langit, ia berpikir. Besok adalah pesta ulang tahun ke-70. 150 tamu akan berkumpul di Pendopo Kencana. Ibu mertuanya di pesta yang disiapkan. Menantunya pasti akan kembali merendahkan menantunya. Seperti biasa. Haruskah aku sabar-sabar lagi? Santi memejamkan mata. Ia seolah mendengar suara ibunya. Santi sambal itu butuh kesabaran. Butuh waktu untuk matang dengan sempurna. 20 tahun ia menunggu. Apakah sudah cukup matang? Atau jangan-jangan sudah terlalu matang hingga hampir busuk? Santi membuka matanya. Dalam kegelapan tekadnya perlahan mengeras. Belum sepenuhnya bulat. Tapi sesuatu telah berubah. Besok. Semuanya akan diputuskan besok. Begitulah Santi melewati malam yang panjang. Dalam keheningan sebelum badai. Hari pesta ulang tahun ke-70 pun tiba. Santi bangun pukul 4 pagi. Sebenarnya, ia hampir tidak tidur semalaman. Percakapannya dengan Maya semalam terus terngiang. Kalau kali ini, Mama diam saja. Aku bukan anak Mama lagi. Kata-kata putrinya menusuk hatinya. Santi bangkit dari tempat tidur dan bersiap-siap dalam diam. Suaminya masih terlelap. Hari ini adalah ulang tahun ibunya, tapi sepertinya ia tak berniat bangun pagi untuk membantu. Santi sudah tidak berharap lagi. Sudah 20 tahun seperti ini. Ia tiba di Pendopo Kencana pukul 5.30 pagi. Dapur sudah terang, benderang. Para staf sedang menyiapkan hidangan pesta. Melihat Santi kepala koki menunduk hormat. Pagi Bu Direktur. Santi meletakkan jarinya di bibir. Hari ini panggilan itu tabu. Hari ini saya hanya keluarga tamu. Jangan lupa. Kepala koki mengangguk mengerti. Santi mengenakan celemek dan mulai bekerja. Memeriksa piring saji menata meja, mengatur posisi dekorasi bunga. Di restorannya sendiri, di depan para karyawannya sendiri Santi, dengan diam-diam menjalankan perannya sebagai menantu. Pukul 9 pagi, ibu mertuanya tiba. Mengenakan kebaya mewah beliau, memandang sekeliling restoran dengan puas. Memang di sini yang terbaik di Jakarta. Pilihanku tidak pernah salah. Santi menyambutnya tanpa kata. Ayah mertuanya juga datang bersamaan. Beliau duduk diam di meja utama. Sejak kasus penjaminan utang 3 tahun lalu, ayah mertuanya semakin pendiam. Beliau hanya diam dan menuruti istrinya. Suaminya juga tiba. Mengenakan setelan jas dan dasi penampilannya cukup gagah. Tapi bukannya menghampiri istrinya, untuk membantu ia malah berdiri di samping ibunya bersiap menyambut tamu. Pukul 10 pagi para tamu mulai berdatangan. Keluarga dari pihak ibu mertuanya, rekan-rekan lamanya, para tokoh masyarakat. 150 tamu memenuhi Pendopo Kencana. Suara riuh tawa dan sapaan membuat restoran menjadi ramai. Saat itu, Baskoro tiba. Keponakan dari pihak ibu mertuanya, direktur perusahaan konstruksi dan peminjam utang 15 miliar rupiah dari perusahaan investasi Santi. Tentu saja Baskoro tidak tahu fakta itu.
Baginya Santi hanyalah istri sepupunya wanita biasa yang punya usaha makanan kecil. Baskoro mengenakan setelan mahal berjalan dengan angkuh. Untuk orang yang menunggak bunga 8 bulan, ia terlihat sangat santai. Setelah menyapa ibu mertuanya, Baskoro melihat Santi dan menghampirinya. Wah, Kak Santi lama tidak bertemu. Santi tersenyum dan menyapanya. Iya, Baskoro. Apa kabar Baskoro melihat sekeliling seolah takjub? Memang Tante Hartati luar biasa. Bisa mengadakan pesta di tempat seperti ini. Orang seperti Kak Santi yang punya usaha kecil pasti jarang bisa ke tempat seperti ini ya. Kata-kata itu membuat mata Santi berkedip sejenak. Tapi ia tidak mengubah ekspresinya. Iya, orang seperti saya memang tidak punya kesempatan ke sini. Baskoro tampak puas dengan jawaban Santi dan berjalan menuju tempat duduknya. Santi menatap punggungnya. Orang itu pamer dengan uangku. Rasanya konyol, tapi Santi menahan emosinya. Belum saatnya. Pesta pun dimulai. Ibu mertuanya duduk di kursi utama, menerima ucapan selamat. Suaminya berdiri di sampingnya berjabat tangan dengan para tamu. Putrinya, Maya, duduk di sudut mengamati semua pemandangan itu. Saat mata mereka bertemu, Santi mengangguk kecil, seolah berkata tidak apa-apa. Makanan mulai disajikan. Santi membawa sendiri mangkuk sop dan menghampiri ibu mertuanya. Sop buntut yang disiapkan dengan sepenuh hati. Aroma kaldu yang gurih, tercium lembut. Silakan, Bu. Ibu mertuanya mengambil mangkuk itu. Mencicipi 1 sendok, lalu wajahnya berkerut. Apa ini, jantung Santi berdebar? Kenapa, Bu, ada masalah? Asin sekali tidak bisa dimakan? Ini seopi atau apa? Selama ini kamu belajar apa, ha? Suara ibu mertuanya meninggi. Tamu-tamu di sekitar mulai menoleh. Santi panik dan berkata, "Maaf, Bu, saya ambilkan yang baru. Masak sop saja tidak bisa, entah apa yang dia pelajari di pasar itu," kata ibu mertuanya sambil menghela napas ke arah tamu-tamu lain. Seolah mengeluh betapa beratnya ia menahan sabar terhadap menantunya. Bisik-bisik terdengar di antara para tamu. Wajah Santi memanas. 150 pasang mata tertuju padanya. Rasa malu yang ia sembunyikan selama 20 tahun kembali muncul. Seperti hari pernikahannya saat ia mendengar kata-kata, "Seharusnya bau pasar itu dihilangkan dulu sebelum ke sini." Sama persis, Bu, saya ambilkan yang baru. Santi mengulurkan tangan untuk mengambil mangkuk itu. Saat itu ibu mertuanya mendorong mangkuk itu dengan kasar. Mangkuk itu miring dan kuah panasnya tumpah. Tepat di atas punggung tangan Santi. Aduh, pekik pendek keluar dari mulut Santi. Kuah panas membasahi punggung tangannya, membakar kulitnya. Rasa sakit yang tiba-tiba membuatnya mengepalkan tangan. Punggung tangannya mulai memerah. Aula menjadi hening. Para tamu berbisik-bisik sambil menatap ke arah mereka. Maya sontak berdiri. "Nenek," teriak Maya. Tapi Santi memberi isyarat dengan matanya untuk menahan putrinya. "Jangan sekarang." Membaca isyarat itu, Maya mengepalkan tangannya dan berhenti di tempat. Ayah mertuanya mencoba berdiri dari kursi utama. Tapi setelah melihat tatapan istrinya, ia kembali duduk. Seperti yang selalu ia lakukan. Suaminya mendekat. Santi berharap dalam hati, kali ini apakah dia akan membelaku? Apakah dia akan mengatakan sesuatu pada ibunya? Suaminya melihat punggung tangan Santi yang memerah. Tatapannya sempat goyah. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah, "Santi, ibu kan sudah tua, maklumi saja. Banyak orang lihat. Sabar ya." Saat itu,
Sesuatu di kepala Santi seakan putus. Sabar, banyak orang lihat. Kata-kata yang ia dengar selama 20 tahun. Setiap kali ia dihina oleh ibu mertuanya, setiap kali ia diperlakukan tidak adil suaminya, selalu berkata begitu. Sabar, karena dia ibumu, karena banyak orang lihat. Santi menatap punggung tangannya yang memerah. Bekas luka bakarnya terlihat jelas. Sakit. Tapi yang lebih sakit adalah kata-kata suaminya. Tidak apa-apa, Bu. Saya siapkan yang baru. Ucap Santi dengan tenang. Di permukaan ia tampak tenang. Tapi di dalam hatinya ia berkata lain. 20 tahun, 7.300 hari. Setiap hari aku sabar. Hari ini adalah hari terakhir. Santi membersihkan tumpahan kuah dan membawakan esop yang baru. Punggung tangannya masih berdenyut, tapi ekspresinya tak berubah sedikit pun. Para tamu kembali makan dan pesta berlanjut seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam diri Santi badai sedang mengamuk. Ia pergi ke kamar mandi dan membasuh tangannya dengan air dingin. Ia menatap wajahnya di cermin. Wajah seorang wanita 47 tahun. Wajah yang telah bersabar selama 20 tahun. Tapi hari ini di wajah itu ada sorot yang berbeda. Cukup sudah, ucap Santi pada dirinya di cermin. Ia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan pada Mbak Dewi. Mbak yang sudah disiapkan itu tolong putar sebelum video ucapan selamat ya. Balasan datang dengan cepat. Oke Santi, siap. Santi memasukkan ponselnya ke saku dan keluar dari kamar mandi. Langkahnya kembali ke aula terasa lebih ringan dari sebelumnya. Penantian 20 tahun akan segera berakhir. Sambal itu akhirnya telah matang. Santi keluar dari kamar mandi dan menghampiri Mbak Dewi yang berdiri di salah satu sudut aula. Dewi duduk di sudut berpura-pura menjadi tamu. Ia datang hari ini atas permintaan Santi. Mbak, sudah siap tanya Santi dengan suara pelan. Dewi mengangguk. Sudah. Semuanya ada di flash disk ini. Tapi Santi kamu yakin mau melakukannya? Sekali kamu lakukan, tidak bisa ditarik kembali. Santi menatap punggung tangannya. Bekas luka bakar dari kuah sop masih memerah. Rasa sakitnya masih terasa, tapi anehnya kepalanya terasa jernih. Aku sudah sabar 20 tahun, Mbak. Sudah cukup. Dewi tidak melarangnya lagi. Ia menepuk pelan bahu Santi. Baiklah, aku akan berikan ini ke operator. Kalau kamu beri isyarat, akan langsung diputar. Santi mengangguk dan berjalan ke depan aula. Pesta sedang berlangsung meriah. Para tamu sudah selesai makan dan sedang berbincang-bincang. Waktu pemutaran video ucapan selamat akan segera tiba. Pembawa acara mengambil mikrofon dan berkata, "Baiklah, sekarang kita akan menyaksikan video ucapan selamat untuk Ibu Hartati Puspita yang merayakan ulang tahun ke-70. Saat itu, Santi mengangkat tangan. Tunggu sebentar. Aula menjadi hening. Pandangan para tamu tertuju pada Santi. Ibu mertuanya menyipitkan mata, menatap menantunya. Santi menghampiri pembawa acara dan berkata, "Saya punya video lain yang sudah saya siapkan. Bolehkah diputar sebelum video ucapan selamat?" Pembawa acara sempat bingung tapi kemudian mengangguk. Mungkin ia berpikir karena menantu yang mengurus semua persiapan pesta wajar jika ada sesuatu yang spesial disiapkan. Baik, kalau begitu mari kita saksikan terlebih dahulu video yang disiapkan oleh menantu beliau. Ekspresi ibu mertuanya berubah. Ia penasaran video apa yang disiapkan menantunya. Tapi ia tidak bisa mencegahnya di depan umum. Gengsinya dipertaruhkan. Lampu aula meredup.
Layar proyektor besar menyala. Video dimulai. Di layar muncul pemandangan pasar tradisional. Lapak besi tua ember-ember karet merah dan toples-toples kaca berisi sambal. Pemandangan yang usang tapi terasa akrab. Narasi terdengar. Dimulai 20 tahun lalu dari sebuah lapak sambal di pasar tradisional warisan ibu saya. Bisik-bisik terdengar di antara para tamu. Video apa ini? Pikir mereka. Layar berganti. Pemandangan sebuah pabrik kecil. Dan di depannya berdiri seorang wanita muda. Santi 20 tahun yang lalu. Awalnya menjual 2 atau 3 toples sambal sehari sudah sangat bagus. Tapi saya tidak menyerah. Layar berganti lagi. Pabrik yang semakin besar, karyawan yang bertambah. Produk yang masuk ke pusat perbelanjaan artikel berita yang mencatat rekor penjualan online nomor 1. Sebuah lapak kecil yang dimulai dari satu resep ibu dalam 20 tahun telah tumbuh menjadi perusahaan dengan jaringan distribusi nasional. Bisik-bisik para tamu semakin kencang. Ini video promosi perusahaan. Kenapa diputar di pesta ulang tahun? Wajah-wajah heran terlihat jelas. Lalu di layar muncul tulisan besar. PT Pangan, Warisan Ibu. Peringatan 20 tahun. Beberapa tamu tampak terkejut. PT Pangan Warisan Ibu. Di industri makanan, tidak ada yang tidak tahu perusahaan itu. Jika pergi ke supermarket, di mal-mal besar sambal warisan ibu selalu dipajang di tempat terbaik. Terakhir, layar berganti. Wajah Santi saat ini muncul di layar close-up, mengenakan setelan bisnis berdiri di lobi perusahaan. Dan di bagian bawah layar, muncul teks PT Pangan Warisan Ibu, Direktur Utama Santi Puspitasari. Aula seketika hening, wajah ibu mertuanya menegang. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. Ekspresi tak percaya. Reaksi suaminya pun sama. Wajahnya pucat karena syok. Matanya menatap istrinya dengan penuh kebingungan. Apa ini Santi? Direktur Utama Pangan Warisan Ibu. Maya tersenyum di kursinya di sudut. Akhirnya Mama berani. Air mata menggenang di pelupuk mata sang putri. Santi berjalan perlahan ke depan layar. Jantungnya berdebar kencang, tapi langkahnya mantap. Ini adalah momen yang ia tunggu selama 20 tahun. Berdiri di depan layar, Santi menunduk ke arah para tamu. Mohon maaf jika video ini mengejutkan Anda semua. Lalu ia menatap ibu mertuanya. Ibu mertuanya masih menatapnya dengan tajam dan wajah kaku. Ibu selama 20 tahun, ibu selalu bilang, saya bau sambal kan? Suara Santi tidak bergetar. Tenang dan mantap. Dengan sambal itulah saya membangun perusahaan ini. Sambal pasar yang ibu anggap memalukan itu telah membawa saya sampai ke sini. Bisik-bisik di antara para tamu semakin riuh. Santi memandang sekeliling aula dan melanjutkan. Dan restoran tempat kita duduk sekarang. Pendopo Kencana saya yang mendirikannya 7 tahun lalu. Mata ibu mertuanya terbelalak. Pendopo Kencana. Restoran ini ibu bilang ibu dapat reservasi karena koneksi, tapi sebenarnya wakil direktur saya yang mengaturnya. Karena ini restoran saya. Aula menjadi gaduh. Para tamu saling berbisik. Menantunya pemilik restoran ini, Direktur Pangan Warisan Ibu Tre. Santi melangkah lebih dekat ke ibu mertuanya. Apa ibu tahu berapa aset perusahaan saya? Sekitar 300 miliar rupiah. Wajah ibu mertuanya pucat pasi. Bibirnya bergetar, tapi sepertinya ia tak bisa bicara. Santi apa-apaan ini semua, ibu mertuanya akhirnya bisa bicara. Tapi kalimatnya tidak selesai. Santi menatap ibu mertuanya. Orang yang selama 20 tahun memandang rendah, meremehkan, dan menghinanya. Yang mengatakan,
Ia dari pasar bau sambal tidak pantas untuk keluarganya. Orang itu sekarang kehilangan kata-kata di hadapannya. Ia pikir ia akan merasakan kepuasan balas dendam. Tapi anehnya perasaan itu tidak ada. Justru perasaan lega yang tenang memenuhi dadanya. Getaran karena menunjukkan jati diri yang tersembunyi selama 20 tahun, kelegaan karena tak perlu lagi bersembunyi. Perasaan-perasaan itu bercampur aduk. Suaminya berdiri. Dengan langkah gontai, ia menghampiri Santi. Santi apa? Apa ini semua benar? Santi menatap suaminya. Pria yang hidup bersamanya selama 20 tahun, tapi tak tahu wujud asli istrinya, atau tak mau tahu. Iya benar. Aku menyembunyikannya selama 20 tahun. Berbagai emosi melintas di mata suaminya. Syok, bingung, dan sedikit rasa bersalah. Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang? Santi tersenyum getir. Bukankah kamu yang bilang tidak mau? Kamu bilang tidak nyaman kalau istrimu lebih hebat. Kamu minta aku untuk biasa-biasa saja. Wajah suaminya menegang. Kata-katanya sendiri kembali padanya. Santi mengalihkan pandangannya dari suaminya dan menatap para tamu. Mohon maaf, telah membuat suasana menjadi tidak nyaman. Tapi saya tidak ingin bersembunyi lagi. 20 tahun sudah cukup lama. Santi kembali menunduk ke arah ibu mertuanya. Ibu selamat, ulang tahun yang ke-70. Saya tulus mengucapkannya. Setelah itu, Santi meninggalkan panggung. Mbak Dewi sudah menunggunya. Santi berdiri di samping Dewi memandang aula. Ibu mertuanya duduk di kursi utama dengan wajah pucat. Suaminya berdiri termangu di tempatnya. Para tamu berbisik-bisik. Momen di mana penyamaran 20 tahun runtuh. Tapi Santi tidak menyesal. Justru dadanya terasa lapang. Untuk pertama kalinya, dalam 20 tahun, ia merasa bisa bernapas lega. Dewi menggenggam tangan Santi. Kamu hebat, Santi. Santi mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ini bukan saatnya untuk menangis. Hari ini adalah hari kebebasan. Sambal itu akhirnya telah matang. Butuh 20 tahun yang panjang, tapi matang dengan sempurna. Ibunya benar. Penantian itu sepadan. Aula belum sepenuhnya tenang dari kegaduhan sebelumnya. Santi berdiri di samping Mbak Dewi mencoba menenangkan napasnya. Mengungkap identitasnya saja sudah merupakan hal besar. Tapi ini belum berakhir. Masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Santi menatap Baskoro yang duduk di salah satu sudut aula. Pria yang tadinya makan dengan santai itu kini berwajah tegang, hanya memainkan ponselnya. Jelas ia terkejut setelah melihat video tadi. Istri sepupu yang ia remehkan ternyata seorang miliarder, pasti sulit dipercaya. Santi mengulurkan tangan ke Mbak Dewi. Mbak, berikan itu. Dewi mengeluarkan tablet dari tasnya dan memberikannya pada Santi. Di layar tampak laporan keuangan dan catatan utang perusahaan Baskoro. Santi membawa tablet itu dan berjalan menuju Baskoro. Suara langkah kakinya terdengar di aula yang hening. Pandangan para tamu kembali tertuju pada Santi. Apalagi yang akan dilakukan wanita itu? Semua tampak penasaran. Baskoro melihat Santi mendekat dan berdiri. Ia memaksakan senyum dan berkata, Kak Santi, video tadi bagus sekali. Luar biasa. Saya tidak menyangka. Ucapannya sopan, tapi matanya bergetar cemas. Santi tidak melewatkan tatapan itu. Baskoro, kita perlu bicara sebentar. Santi menyodorkan tablet itu ke depan Baskoro. Di layar terpampang catatan pinjaman dari perusahaan investasi. 5 tahun lalu, 15 miliar rupiah. Peminjam Baskoro Wiryawan. Wajah Baskoro seketika menegang. Ini apa, Santi?
berkata dengan tenang 15 miliar rupiah yang kamu pinjam 5 tahun lalu. Ingat kan, pemilik asli perusahaan investasi itu adalah saya. Wajah Baskoro pucat pasi. Bibirnya bergetar. Kak Santi, apa maksudnya? Di atas kertas memang nama orang lain. Jadi kamu tidak tahu. Saya hanya mengelolanya dari belakang. Santi menggulir layar dan melanjutkan. Tapi, Baskoro tunggakan bungamu sudah 8 bulan ya. Pembayaran pokoknya apalagi. Mata Baskoro terbelalak. Wajahnya yang penuh kesombongan tadi hancur lebur. Kak itu, ada masalah. Ekonomi sedang sulit. Ekonomi sulit itu, masalahmu utang tetap harus dibayar. Suara Santi tenang tapi tegas. Ya pertama ia tidak mencampurkan emosi, hanya fakta. Para tamu di sekitar mulai berbisik. Mereka sadar ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa orang bahkan berdiri dan mendekat. Santi berbalik menghadap para tamu. Tak ada alasan untuk bersembunyi. Setelah mengungkap identitasnya, apa perlunya menyembunyikan ini Bapak dan Ibu sekalian? Ada yang ingin saya sampaikan. Aula menjadi hening. Santi melanjutkan dengan tenang. Bapak Baskoro Wiryawan yang ada di sana 5 tahun lalu meminjam 15 miliar rupiah dari perusahaan investasi saya. Katanya untuk dana ekspansi bisnis. Desahan kaget terdengar dari para tamu. 15 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Tapi sudah 8 bulan beliau tidak membayar bunga. Jadwal pembayaran pokok juga terus ditunda. Karena itu besok tim hukum kami akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi. Wajah Baskoro pucat seperti mayat. Kak, tolong beri saya kesempatan. Beri saya waktu sedikit lagi. Santi menggeleng. Baskoro, selama 5 tahun kamu meremehkanku sambil menggunakan uangku untuk bisnismu. Kesempatan sudah cukup kuberikan. 8 bulan bukan waktu yang singkat. Baskoro terduduk lemas di kursinya. Kesombongannya tadi lenyap, tak berbekas. Saat itu, ibu mertuanya berdiri dari kursi utama. Baskoro apa-apaan ini? Suara ibu mertuanya bergetar. Sepertinya ia baru tahu. Keponakannya punya utang 15 miliar rupiah. Baskoro menunduk dalam-dalam dan menjawab, "Tante maaf, dana bisnis mendesak jadi? Jadi kamu pinjam uang dari Santi 15 miliar? Wajah ibu mertuanya menegang. Tapi Santi bisa membaca kecemasan lain di balik ekspresi itu. Karena ibu mertuanya punya rahasia sendiri. Santi menatap ibu mertuanya dan berkata, "Ibu bukan hanya masalah Baskoro saja." Mata ibu mertuanya bergetar. Apalagi? Santi mengganti tampilan di tabletnya. Salinan surat perjanjian utang 3 tahun lalu muncul. Jumlah 300 juta rupiah. Peminjam Hartati Puspita. Ibu juga meminjam uang dari Baskoro 3 tahun lalu, kan 300 juta rupiah. Wajah ibu mertuanya putih seperti kertas. Rahasia yang disembunyikannya terungkap. Itu karena saya tahu untuk masalah penjaminan utang Bapak. Waktu itu ibu bilang tidak butuh bantuan saya kan? Tapi di belakang ibu malah pinjam dari keponakan. Bibir ibu mertuanya bergetar. Pandangan para tamu tertuju padanya. Bagi orang yang seumur hidupnya mementingkan gengsi, adakah rasa malu yang lebih besar dari ini? Tapi Bu, sepertinya uang 300 juta rupiah itu akan sulit kembali. Mengingat kondisi perusahaan Baskoro yang seperti ini, ibu mertuanya menatap Baskoro. Matanya penuh pengkhianatan. Baskoro, bagaimana ini kamu bilang tidak perlu khawatir soal uang Baskoro? Tanpa mengangkat kepala berkata, "Tante saya tidak bisa berbuat apa-apa. Perusahaan sangat sulit. Uang tante pasti akan saya kembalikan."
Kembalikan apanya utang 15 miliar saja tidak bisa kau bayar, teriak ibu mertuanya. Tapi tidak jelas siapa sasaran kemarahannya. Apakah Baskoro atau menantunya yang mengungkap segalanya? Bisik-bisik para tamu semakin kencang. Pesta ulang tahun ke-70 sebuah keluarga terpandang berubah menjadi kekacauan. Fakta bahwa ibu mertuanya punya utang. Fakta bahwa keponakannya punya utang besar. Bagi orang yang menganggap gengsi sebagai nyawanya, adakah penghinaan yang lebih besar Santi menatap ibu mertuanya? Perasaan campur aduk melandanya. Orang yang selama 20 tahun meremehkan dan menghinanya. Tapi melihatnya hancur di depan mata, rasanya lebih getir daripada puas. Istana yang dibangun dari kesombongan ternyata begitu rapuh. Saat itu suaminya mendekat. Suaminya yang sejak tadi hanya berdiri termangu akhirnya bergerak. Santi mengira suaminya akan kembali membela ibunya. Seperti biasa. Tapi suaminya tidak menghampiri ibunya. Ia berdiri di samping Santi. Meski tak berkata apa-apa untuk pertama kalinya, ia berada di pihak istrinya. Santi melirik suaminya. Wajahnya rumit. Syok bingung, rasa bersalah, dan sedikit tekad tercampur di sana. Santi kembali menghadap para tamu. Maaf telah mengacaukan suasana hari ini. Tapi ini adalah hal yang suatu saat harus terungkap, karena saya telah menyembunyikannya selama 20 tahun. Santi menunduk ke arah ibu mertuanya. Ibu maaf, telah membuat pesta ulang tahun. Ibu jadi seperti ini. Tapi, saya tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Ibu mertuanya tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya duduk di kursi utama dengan tatapan kosong. Tak pernah ia bayangkan akan dipermalukan seperti ini oleh menantu yang selama 20 tahun ia injak-injak. Santi berbalik dan meninggalkan aula. Mbak Dewi dan putrinya Maya mengikutinya dari belakang. Suaminya setelah ragu sejenak ikut menyusul istrinya. Koridor di luar aula sepi. Santi menatap keluar jendela. Matahari sudah terbenam. Hari yang sangat panjang. Maya menggenggam tangan Santi. Mama hebat. Santi tersenyum pada putrinya. Matanya berkaca-kaca tapi tak ada air mata yang jatuh. Ini adalah konsekuensi yang wajar. Semua yang menumpuk selama 20 tahun meledak hari ini. Semua yang disembunyikan, ditahan dan dipendam, akhirnya keluar ke dunia. Suaminya mendekat dengan hati-hati. Wajahnya masih menunjukkan kebingungan. Santi menatap suaminya. Banyak yang ingin ia katakan, tapi tidak sekarang. Hari ini sudah terlalu banyak kejadian. Kita pulang, kata Santi. Suaminya mengangguk. Mereka berempat meninggalkan pendopo kencana. Dari belakang suara riuh masih terdengar, tapi Santi tidak menoleh. Yang tersisa hanyalah jalan ke depan. Sekitar 1 jam setelah meninggalkan pendopo kencana, ponsel Santi berdering. Dari Mbak Dewi. Santi, para tamu sudah hampir semua pulang. Tinggal keluarga saja, tapi ibu mertuamu tidak mau beranjak dari tempatnya. Santi ragu sejenak. Ia hanya ingin pulang dan istirahat. Hari ini terasa sangat panjang, tapi ia merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Baik Mbak, aku kembali ke sana. Santi mengajak suami dan putrinya kembali ke pendopo kencana. Saat memasuki aula pemandangannya sudah sangat berbeda. Tempat yang tadinya ramai dengan 150 tamu, kini kosong melompong. Yang tersisa hanyalah meja-meja berantakan dan piring-piring kotor. Di dekat kursi utama, ibu mertuanya duduk. Kebaya mewahnya masih terpasang, tapi wibawanya tadi sudah lenyap. Pundaknya terkulai, wajahnya penuh kelelahan dan rasa malu. Ayah mertuanya duduk diam di sebelahnya. Seperti biasa, tanpa sepatah kata pun,
hanya menunduk sambil menghela napas. Sejak kasus penjaminan utang 3 tahun lalu, ayah mertuanya semakin menarik diri. Sepertinya beliau juga tidak bisa berkata apa-apa tentang kejadian hari ini. Begitu Santi masuk, ibu mertuanya mengangkat kepala. Mata mereka bertemu. Sudut mata ibu mertuanya memerah. Sepertinya beliau habis menangis. Suaminya lebih dulu menghampiri ibunya. Santi menatap punggungnya. Pasti akan membela ibunya lagi. Pasti akan menyuruhku sabar lagi. Sudah 20 tahun seperti itu. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut suaminya berbeda. Ibu minta maaflah pada Santi. Mata Santi membelalak. Ibu mertuanya juga tampak syok. Rahmat, kamu juga. Suara ibu mertuanya bergetar. Sepertinya ia tak percaya putranya sendiri membela menantunya. Suaminya menundukkan kepala dan perlahan melanjutkan. Bu, saya juga salah. Selama 20 tahun saya menutup mata. Saya tahu betapa beratnya hidup Santi, tapi saya pura-pura tidak tahu. Atau tidak mau tahu. Suaminya menoleh ke arah Santi. Air mata menggenang di matanya. Tadi, waktu kuah sop tumpah di tangan Santi, saya masih menyuruhnya sabar. Karena banyak orang lihat, suara suaminya tercekat. Tapi dalam perjalanan pulang, adegan itu terus terbayang. Punggung tangan Santi yang memerah. Dan semua adegan lain yang selama ini saya abaikan, satu persatu muncul di kepala. Santi menatap suaminya. Air mata mengalir dari mata suaminya. Awal pernikahan waktu Santi tangannya teriris. Saat menyiapkan masakan lebaran, saya tidak membawanya ke dokter. Karena ibu bilang sedang sibuk. Waktu dia baru melahirkan Maya, belum selesai. Mas Hanifah sudah harus menyiapkan acara tahlilan di rumah. Ibu saya juga diam saja. Suaminya berlutut. Bukan di depan ibunya, tapi di depan Santi. Santi, maafkan aku. Selama 20 tahun, aku ada di sampingmu tapi tidak pernah menjadi pembelamu. Suamimu ini sangat tidak berguna. Air mata Santi pun mengalir. Kata-kata yang ia tunggu selama 20 tahun. Kata-kata yang tak pernah ia dengar. Maya melangkah maju. Matanya juga berkaca-kaca. Nenek, kata Maya sambil menatap ibu mertuanya. Nenek tahu tidak betapa sabarnya Mama selama 20 tahun. Dengan sambal yang nenek hina itu, Mama menghidupi putra nenek. Menghidupi kita semua. Wajah ibu mertuanya menegang. Setiap kata dari cucunya seolah menusuk jantungnya. Mama tidak pernah pamer hartanya. Selama 20 tahun, Mama bersembunyi karena ingin diakui oleh nenek. Tapi, apa yang nenek lakukan? Nenek bilang, Mama bau sambal dari pasar setiap hari, nenek merendahkannya. Suara Maya meninggi. Kejadian kuah sop tumpah di tangan Mama hari ini, aku tidak akan pernah lupa. Nenek mempermalukan Mama di depan umum, aku tidak akan melupakan satupun. Ibu mertuanya berdiri. Langkahnya gontai. Kebaya mewahnya terlihat menyedihkan. Ibu mertuanya berdiri di depan Santi. Mata mereka bertemu. Ibu mertua yang selama 20 tahun selalu menatap rendah menantunya hari ini tidak bisa mengangkat kepala. Santi, bibir ibu mertuanya bergetar. Aku yang salah. Bersama dengan kata-kata itu, lutut ibu mertuanya perlahan menekuk. Wanita tua yang merayakan ulang tahun ke-70 itu berlutut di hadapan menantunya. Tolong maafkan aku. Aku salah. Aku tidak tahu betapa beratnya hidupmu selama 20 tahun ini. Atau aku tahu tapi pura-pura tidak tahu. Air mata mengalir dari mata ibu mertuanya. Aku pikir kalau kamu punya uang, kamu akan meremehkanku.
Jadi aku merendahkanmu lebih dulu. Karena aku merasa rendah, aku takut melihatmu berhasil. Pundak ibu mertuanya bergetar. Wanita yang seumur hidupnya mementingkan gengsi itu hancur di depan keluarganya. Maafkan aku, Santi. Sungguh maafkan aku. Santi menatap ibu mertuanya yang berlutut. Perasaan campur aduk melandanya. Semua perlakuan yang ia terima selama 20 tahun melintas seperti kilas balik. Hinaan di hari pernikahan, siksaan setiap lebaran. Kuah sop yang tumpah hari ini dan air mata yang ia telan sendirian di malam-malam yang tak terhitung. Ia pikir ia akan merasakan kepuasan kemenangan. Momen yang ia tunggu selama 20 tahun. Tapi anehnya, perasaan itu tidak ada. Justru, rasa hampa yang datang lebih dulu. Beginikah, akhirnya 20 tahun berakhir dengan begitu hampa. Santi menatap ibu mertuanya cukup lama. Lalu perlahan ia membungkuk dan membantu ibu mertuanya berdiri. Bangun, Bu. Ibu mertuanya mengangkat kepala. Wajahnya basah oleh air mata. Banyak orang lihat, mendengar kata-kata itu, mata ibu mertuanya membelalak. Lalu ia menundukkan kepalanya. Ia mengerti arti kata-kata itu. Kata-kata itu yang saya dengar selama 20 tahun. Sabar, banyak orang lihat. Jangan bikin malu, diam saja. Sekarang ibu tahu. Kan betapa sakitnya kata-kata itu. Ibu mertuanya mengangguk. Sepertinya ia tak bisa bicara. Santi memegang tangan ibu mertuanya dan membantunya berdiri. Tangan yang tak pernah ia pegang selama 20 tahun. Tangan tua yang keriput, tangan yang telah hidup selama 70 tahun. Bu, saya tidak bisa memaafkan ibu hari ini juga. 20 tahun tidak akan hilang dalam semalam. Ibu mertuanya menunduk. Tapi terima kasih karena sudah mengatakan ini. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, saya merasa mendengar ketulusan. Santi melepaskan tangan ibu mertuanya. Butuh waktu. Untuk saya dan juga untuk ibu. Ibu mertuanya mengangguk. Baik, Santi, aku akan menunggu. Sampai kamu bisa memaafkanku. Maya menghampiri neneknya. Nek, syukurlah kalau nenek sekarang sudah sadar. Betapa hebatnya mama saya. Ibu mertuanya menatap cucunya dan mengangguk lemah. Ayah mertuanya berdiri. Masih tanpa kata, tapi beliau menunduk ke arah Santi. Pria yang seumur hidupnya hanya menuruti istrinya untuk pertama kalinya menunjukkan rasa maaf pada menantunya. Santi balas menunduk. Bapak juga pasti berat ya. Tidak apa-apa, Pak. Sudut mata ayah mertuanya memerah. Suaminya berdiri di samping Santi. Suami yang tadi berlutut. Wajahnya malu tapi tatapannya serius. Santi, mulai sekarang aku akan ada di sampingmu. Walaupun terlambat mulai sekarang, Santi menatap suaminya. Kata-kata yang ia tunggu selama 20 tahun. Terasa tulus. Terima kasih, kata Santi. Hanya itu. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa ia katakan. Luka 20 tahun tidak akan sembuh dengan satu kalimat. Saat meninggalkan aula Santi, menoleh ke belakang. Di aula yang kosong hanya tersisa ibu dan ayah mertuanya. Jejak pesta ulang tahun yang meriah hanyalah meja-meja yang berantakan. Beban 20 tahun seakan terangkat. Dadanya terasa lapang, tapi juga sedikit hampa. Belum bisa disebut kebebasan total, sepertinya masih ada yang tersisa. Tapi tidak apa-apa. Hanya butuh waktu. Seperti sambal yang butuh waktu untuk matang luka, juga butuh waktu untuk sembuh. Santi menggenggam tangan suami dan putrinya, meninggalkan pendopo kencana. Bintang-bintang berkelip di langit malam.
Hari ini bukanlah akhir. Hari ini adalah awal yang baru. 6 bulan telah berlalu. Banyak hal berubah dalam kurun waktu itu. Perusahaan konstruksi Baskoro mengalami restrukturisasi dan skalanya menyusut drastis. Utang 15 miliar rupiah disepakati untuk dicicil, sebagian sisanya dilunasi dari penjualan aset. Pria yang dulu sombong dan pamer bisnisnya itu kini hidup lebih tenang dan sederhana. Gengsi sosial ibu mertuanya juga hancur. Kejadian di pesta ulang tahun ke-70 itu menyebar dengan cepat. Bagi ibu mertuanya yang seumur hidupnya bangga, sebagai keturunan priayi itu adalah aib yang tak tertahankan. Tapi hal aneh terjadi. Setelah gengsinya runtuh, ibu mertuanya justru terlihat lebih lega. Tak perlu lagi pamer, tak perlu lagi berpura-pura tinggi. Ibu mertuanya menjual rumah di Jakarta dan pindah ke sebuah rumah kecil di kampung halamannya. Katanya ingin hidup tenang. Suaminya juga berubah. Setelah pesta itu, untuk pertama kalinya, suaminya mengunjungi kantor Santi. Tempat yang selama 20 tahun hidup bersama tak pernah ia datangi. Memasuki lobi kantor pusat PT Pangan Warisan. Ibu suaminya terdiam cukup lama. Ini? Perusahaanmu Santi mengangguk. Iya, aku kerja di sini. Suaminya memandang sekeliling lobi. Langit-langit yang tinggi interior, yang bersih karyawan yang sibuk berlalu lalang, dan foto-foto sejarah perusahaan yang terpajang di dinding. Perjalanan 20 tahun, dari lapak sambal kecil, di pasar tradisional, hingga menjadi, seperti sekarang, terangkum dalam foto-foto itu. Air mata menggenang di mata suaminya. Santi, maafkan aku. Aku pengecut. Santi menatap suaminya. Selama 20 tahun, aku membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Aku ada di sampingmu tapi tidak tahu apa-apa. Atau tidak mau tahu. Suara suaminya bergetar. Waktu kamu dihina ibuku, waktu kamu lelah setiap lebaran, aku hanya menutup mata. Aku tahu, kamu lelah, tapi aku pura-pura tidak tahu. Santi menggenggam tangan suaminya. Mas, terima kasih. Sudah mau datang ke sini sekarang? Suaminya memeluk Santi. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia merasa menerima permintaan maaf yang tulus. Belum sepenuhnya dimaafkan, tapi terasa ada yang mulai terurai. Beberapa hari kemudian, mereka berdua berziarah ke makam Ibu Santi. Ibu yang meninggal 20 tahun lalu, yang membesarkan seorang putri, dengan berjualan sambal di pasar yang meninggalkan sebuah buku resep. Di depan makam suaminya, menunduk dalam-dalam. Ibu, mohon maaf. Saya tidak menjadi menantu yang baik. Maaf karena tidak bisa menjaga Santi. Air mata Santi mengalir. Ini pertama kalinya dalam 20 tahun. Pernikahan suaminya datang ke makam mertuanya. Selama ini, dengan alasan sibuk atau malas, ia tak pernah datang. Ibu, mulai sekarang saya akan selalu ada di sisi Santi. Walaupun terlambat, saya akan menjadi suami yang baik. Santi menatap nisan ibunya. Angin musim semi berhembus. Seolah ibunya menjawab, "Baiklah, jadilah suami yang baik." Santi bergumam dalam hati. Bu, aku baik-baik saja sekarang, jangan khawatir. Dalam perjalanan pulang, suaminya berkata, Santi, mulai sekarang aku akan ada di sisimu. Aku akan melakukan apa saja. Santi mengangguk. Hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, seperti dulu. Luka 20 tahun tidak hilang dalam semalam, tapi perlahan membaik. Itu saja sudah cukup. Lalu, suatu hari, tamu tak diundang datang. Bel berbunyi. Saat membuka, pintu ibu mertuanya berdiri di sana. Wajah yang ia lihat setelah 6 bulan.
Penampilan glamornya dulu sudah tidak ada. Pakaian sederhana wajah tanpa riasan, dan di tangannya ada sebuah guci kecil. Ibu, Santi menatapnya dengan kaget. Santi maaf datang tiba-tiba. Boleh aku masuk Santi? Mempersilakan ibu mertuanya masuk. Mereka duduk berhadapan di sofa ruang tengah. Keheningan canggung menyelimuti. Setelah 6 bulan tanpa kabar, tiba-tiba datang. Santi tak bisa menebak apa yang terjadi. Ibu mertuanya meletakkan guci yang dibawanya ke atas meja. Ini, aku coba membuat sambal sepertimu. Mata Santi membelalak. Sambal ibu mertuanya memasang ekspresi malu. Ekspresi yang tak pernah ia lihat selama 20 tahun. Di kampung tidak ada kerjaan. Jadi, aku beli sambal buatanmu, lalu coba membuatnya sendiri. Entah sudah berapa kali gagal. Ibu mertuanya menghela napas. Aku pikir takaran garamnya salah, jadi kuulang lagi. Aku pikir suhu fermentasinya salah, kuulang lagi. Begitu terus selama 3 bulan. Santi terdiam. Ibu mertuanya yang seumur hidupnya meremehkan orang pasar, membuat sambal, dan mencoba meniru rasa sambal buatan Santi. Kenapa bu ibu mertuanya menunduk? Kata-katamu waktu itu. Banyak orang lihat? Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Santi mendengarkan dengan tenang. Itu kata-kata yang selalu kuucapkan padamu selama 20 tahun. Sabar, banyak orang lihat. Jangan bikin malu, diam saja. Baru saat itu, aku sadar betapa sakitnya kata-kata itu. Air mata menggenang di mata ibu mertuanya. Di kampung sendirian, perbuatanku di masa lalu terus muncul di kepala. Betapa beratnya hidupmu. Aku baru merasakannya sekarang. Ibu mertuanya menunjuk guci itu. Jadi, aku coba membuat ini. Aku ingin tahu betapa sulitnya pekerjaanmu. Membuat sambal saja ternyata sesusah ini. Santi membuka tutup guci. Aroma sambal yang familiar menyentuh hidungnya. Sambal buatan ibu mertuanya. Sambal yang begitu diremehkannya, kini ia buat sendiri. Santi mengambil sedikit sambal dengan sendok dan mencicipinya. Asin. Takaran garamnya tidak pas, tingkat fermentasinya juga tidak merata. Jujur saja, ini bukan sambal yang enak. Tapi anehnya hatinya terasa hangat. Rasa yang kikuk tapi penuh ketulusan. Asin bu, kata Santi. Wajah ibu mertuanya sedikit menegang. Tapi Santi tersenyum dan menambahkan, tapi enak. Air mata mengalir dari mata ibu mertuanya. Santi, bolehkah kita mulai dari awal? Selama 20 tahun aku sangat jahat. Aku tidak minta dimaafkan sepenuhnya. Beri aku kesempatan untuk memulai lagi. Santi menatap ibu mertuanya. Orang yang selama 20 tahun meremehkan dan menghinanya. Tapi yang ada di hadapannya sekarang adalah seorang wanita tua 70 tahun yang telah melepaskan kesombongannya. Orang yang setelah gengsi yang dibangun seumur hidupnya, hancur untuk pertama kalinya menunjukkan ketulusan. Bisakah ia memaafkannya sepenuhnya, Santi pun tak tahu. Luka 20 tahun tidak akan hilang dengan satu guci sambal. Tapi mereka bisa memulai. Santi bangkit. Ia pergi ke dapur mengambil nasi dan lauk pauk. Sambal buatan ibu mertuanya juga ia letakkan di mangkuk kecil. Makan bersama bu ibu mertuanya, mengangkat kepala. Air mata mengalir di pipinya. Bolehkah Santi mengangguk? Iya, kita makan bersama. Dua wanita itu duduk berhadapan dan makan. Untuk pertama kalinya, dalam 20 tahun, mereka makan bersama. Tak banyak bicara, tapi tidak canggung.
Sambil menyantap nasi dengan sambal asin buatan ibu mertuanya, Santi menatap keluar jendela. Ibunya benar, sambal adalah penantian. Butuh waktu untuk matang dengan sempurna. Butuh 20 tahun, tapi akhirnya matang. Setelah makan Santi, mengajak ibu mertuanya ke kantor pusat PT Pangan Warisan Ibu. Tak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Ia memperkenalkan ibu mertuanya kepada para karyawan. Ini ibu mertua saya. Hari ini pertama kali datang ke kantor. Para karyawan menyapanya. Ibu mertuanya tampak canggung, tapi wajahnya ceria. Seolah baru sadar betapa hebatnya perusahaan menantu yang selama 20 tahun ia remehkan. Santi memutuskan untuk hidup dengan bangga. Tidak lagi bersembunyi, menunjukkan dirinya yang tersembunyi selama 20 tahun kepada dunia. Menjelang malam mereka pulang. Suami dan putrinya Maya sudah menunggu. Ibu mertuanya ikut makan malam bersama. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, seluruh keluarga berkumpul. Sambil makan, Maya bertanya, "Nenek nanti sering-sering kesini ya?" Ibu mertuanya melirik Santi. Santi mengangguk, "Iya, nenek akan sering datang. Jenguk cucu." Maya tersenyum lebar. Setelah makan malam, Santi berdiri di balkon, menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip. Ia seolah mendengar suara ibunya. Santi sambal itu butuh kesabaran. Butuh waktu untuk matang dengan sempurna. Santi tersenyum. Bu, aku akhirnya matang. Butuh 20 tahun, tapi kehidupan di mana ia tak perlu lagi bersembunyi. Kehidupan di mana ia tak perlu lagi bersabar, kehidupan itu kini dimulai. Santi menarik napas dalam-dalam. Angin musim semi berhembus. Musim yang baru telah tiba. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda, silakan mampir kembali ke sini sesekali. Jika berkenan, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh dalam cerita ini. Perasaan itu mungkin bisa menjadi kekuatan bagi seseorang untuk menjalani hari esoknya. Saya tulus mendukung hari ini dan hari esok Anda. Di sini cerita hati. Terima kasih.